Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Ali Usman dengan NPM 5021306 pada mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13, PPK, dan P5 IKM. Yang pertama, pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, pengembangan pembelajaran tematik dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Kemudian, untuk pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema, yang pertama itu dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kemudian yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Kemudian yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Untuk pembelajaran tematik dalam kurikulum K13, dalam kurikulum K13, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran secara sengaja, mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar atau KD dan indikator dari kurikulum atau standar isi SI dari beberapa mapel menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai macam pengetahuan yang dipelajari. Selanjutnya, pembelajaran tematik dalam P5 IKM. Salah satu komponen penting dari kurikulum Merdeka adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran tematik dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Nah, penerapan pembelajaran tematik dalam kurikulum Merdeka adalah salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan pendidikan yang berfokus pada siswa, mendukung pengembangan karakter, dan memungkinkan pembelajaran yang lebih konstekstual. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah penting dalam penerapan pembelajaran tematik dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, yaitu pilihlah tema. Yang kedua, integrasi dan mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, perencanaan aktivitas. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kelima, penggunaan teknologi. Yang keenam, evaluasi formatif. Yang ketujuh, pengembangan karakter. Yang kedelapan, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Dan yang kesembilan, refleksi dan peningkatan. Nah, penerapan pembelajaran tematik dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, relevan, dan berpusat pada perkembangan siswa secara holistik. Dengan pendekatan ini, siswa dapat diharapkan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai konsep dan nilai-nilai, serta mampu mengaplikasikannya dalam berbagai konteks di kehidupan nyata. Kemudian, pembelajaran tematik terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum Merdeka dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang Pancasila dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memotivasi siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.